Halo Garangers, kembali lagi bersama kami di Genre Kota Padang Panjang di Room Bambu Hijau. Hadapi masalah, bergerak maju. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu permasalahan remaja dan keluarga berencana. Eits, jangan lupa sebelum kita lanjut ke dialog ini untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu di sharing session. Di sini kita kedatangan Kak Zikri Husna, Duta Genre Indonesia Jalur Masyarakat tahun 2017. Dan terlebih dahulu kita saksikan profilnya. Zikril Husna, Pikar Palantiang Sayo, Universitas Andalas, merupakan The Winner Duta Genre Kota Padang Panjang tahun 2017, Runner-up 2 Duta Genre Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, dan The Winner Duta Genre Indonesia tahun 2017. Oke, Kak Husna, apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Bang Buyung gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya? Iya. Apa nih Kak, kegiatan Kakak setelah pasca pandemi selama beberapa bulan kita untuk dihancurkan tetap di rumah setelah melewati masa PSBB dan sekarang new kenormalan baru. Apa nih Kak, aktivitas Kakak? Yang pastinya lumayan produktif ya Bang dari yang sebelumnya, karena sebelumnya itu kan kita di rumah aja. Kegiatannya kayak gini kurang ya. Alhamdulillah pas ada kenormalan baru, aktivitas sudah mulai normal tapi tetap protokol kesehatannya dijaga kayak gitu. Kalau Husna sendiri sih udah mulai aktif lagi di organisasi, ikut kegiatan-kegiatan bareng adik-adik di forum genre. Terus juga alhamdulillah ada pengalaman baru nih Bang. Pengalaman baru apa nih Kak, pengalaman barunya? Kerja. Nah, jadi lumayan banyak juga berinteraksi dengan banyak orang gitu. Dan tentunya sekarang Kak Husna tengah berada di semesteran baru sebagai mahasiswa yang kabarnya masih daring kelas atau online masih kelas. Kuliah online. Bagaimana nih Kak perasaannya gitu setelah sekian lama kita tatap muka, tiba-tiba hari ini harus daring online gitu. Apa sih yang menurut Kakak berubah gitu? Ini kayak di era sekarang ini kita diarahkan untuk menuju teknologi gitu, menuju era teknologi 4.0. Karena tiba-tiba dengan corona ini kita harus melek media nggak sih? Yeah. Semuanya itu udah serba online, kuliah online, work sampai from jajan home. pun online. Iya, sampai bisnis online pun ya. Jadi kayak kalau dari Husna pribadi sih mikirnya era corona ini adalah era pengantar kita untuk nanti menuju perkembangan era 4.0 atau bahkan 5.0, society 5.0 yang akan kita lewati nanti. Kayak pemanasan lah ya. Pemanasan ya. Jadi stretching. Kita berharap nanti seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita remaja, mampu mengadopsi kebiasaan kita di tengah era pandemi ini, menyosong 5.4 gitu ya. Iya, 5.0. Nah, gitu. Dan tentunya nih Kak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab oleh beberapa remaja yang berkaitan tentang kenapa mereka tidak harus memilih gabung di genre gitu. By the way, untuk teman-teman yang berada di rumah, ini kita ada spesial guest kita, ada Kak Husna yang sudah melalang buana tentunya melalui beberapa proses yang sangat luar biasa. Ini dia akan bercerita pada teman-teman apa sih Kak motivasi pertama Kakak ikut genre. Kenapa sih kalian harus genre tambah sekarang pastinya? Apa nih Kak? Motivasi ya Bang? Jujur sebelumnya genre itu belum terlalu familiar bagi Husna sendiri, karena waktu itu efek pernah sekolah di pesantren nggak ada pick R, ada nggak ada sih? pickernya ya? Kalau di Padang Panjang nggak ada kan ya? Ada beberapa ada. 2 pesantren kayaknya di Padang Panjang. Oh beberapa ada. Tapi di pesantren Husna dulu nggak ada. Belum ada terjamah barangkali. Iya belum terjamah sama genre Padang Panjang waktu itu. Jadi benar-benar tamat SD masuk pesantren nggak ketemu sama yang namanya pick R. Setelah pesantren 3 tahun SMP masuk ke SMA udah ada pick R, udah mulai dengar, karena waktu kelas 1 itu kita disuruh milih tuh banyak organisasi di sekolah, kita harus pilih ikut yang mana dan lain-lain. Waktu itu Husna nggak pilih pick R, Husna pilih kesenian merajut, menjahit, lebih ke ibu-ibuan gitu lah ya. Iya, lebih ke wanitaan kayak gitu. Jadi nggak terlalu gali informasi tentang pick R. Kebetulan waktu itu 2016 Husna aktif di kelurahan. Di kelurahan itu gabung sama remaja Karang Taruna. Nah, waktu itu di Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk. Nah, sebelumnya itu ada senior yang ikut genre 2016 Ezi, Kak Ezi, kenal nggak sih Bang? Kenal. Ya, Runner-up 2 2016. Kabarnya sekarang udah sukses di Jakarta. Ezi, tontonnya channel ini. Dimension nih. Iya. Nah, waktu itu karena aktif di 2016 di kelurahan, waktu itu juga ada PIK Palantiang Sayo di Ekor Lubuk.
akhirnya Husna gabungnya. Jadi kenalnya PIK itu bukan di pendidikan tetapi di masyarakat. Jadi waktu itu Bang, kegiatan pertama kali yang Husna ikut, kegiatan genre Padang Panjang PIKR itu ada genre anak soleh. Yang pertama 2016, ya nggak sih? 2016 pertama kali di Balai Kota. Iya, grand finalnya di Balai Kota, tapi waktu itu kegiatannya di MSyafi'i. Oh iya. Kan ada banyak kegiatan tuh, ada banyak kegiatan cabang-cabang puisi, lomba yang dilakukan. Ya. Nah, di sana Husna yang ternyata ini nih ajang untuk remaja banget gitu. Banyak hal yang bisa kita dapetin di sini karena banyak cabang lomba. Itu Husna waktu itu mikir ternyata genre ini benar-benar menampung semua bakat itu ya, bakat minat remaja ya. Akhirnya dari sana pernah waktu itu pas finalnya di Balai Kota sempat tuh foto sama Kak Ezi kan runner up ya. Iya, runner up. Foto sama Kak Ezi terus posting di Instagram, bikin captionnya semoga tahun depan bisa kayak Kak Ezi. Terwujud ya. Alhamdulillah, itu kayak Masya Allah, sesuatu yang kita niatkan dalam kebaikan itu benar-benar adalah doa yang bisa jadi ditakdirkan sama Tuhan. Itu adalah poin yang Husna yakini sampai saat sekarang ini. Nah, maka tuh teman-teman jangan lupa kalau setiap perbuatan baik itu hasilnya juga akan baik. Niatnya baik. Kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, niatkan aja dulu kalau benar-benar ingin. Karena itu adalah bagian dari doa yang mungkin saja nanti akan dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan bakalan diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Itu awal mulanya. Makanya di tahun 2017 daftar ikut genre Padang Panjang itu disupport sama Kak Ezi, sama kakak-kakak, bapak ibu di Kubu Gadang juga, yang pastinya sama orang tua sendiri itu pasti disupport banget. Harus banget dong, orang tua ya harus support. Iya, alhamdulillah waktu itu ibu yang emang dukung anaknya berkreasi dan lain-lain. Emang gak ada halangan untuk ikut duta genre, halangan cuma di diri sendiri. Karena nggak percaya diri. Nah, setelah itu di tahun 2017 tuh Husna mutusin untuk ikut duta genre, daftar audisi. Alhamdulillah waktu itu juga disupport sama tokoh-tokoh masyarakat di Kubu Gadang, sama bapak ibunya, sama Kak Liza Zen juga waktu itu, yang pastinya juga dapat dukungan penuh dari orang tua Bang. Jadi alhamdulillah untuk ikut duta genre nggak ada halangan sama sekali. Paling waktu itu tantangan terberat adalah gimana cara yakinkan diri, percaya diri untuk ikut audisi ini. Kan secara baru ya ikut pemilihan, ajang pemilihan yang seperti ini bagi Husna pribadi. Itu effort untuk percaya diri itu emang dilatih banget, dipaksa banget waktu itu. Dipaksa banget. Tapi kan ini sudah berlalu dan Kak Husna hari ini udah berada pada posisi yang sebagian orang belum tentu bisa pada titik ini gitu. Bagaimana nih cara Kak Husna supaya mempersiapkan diri kakak di tengah ketidakkepercayaan diri untuk mengikuti audisi saat itu Kak, sehingga pada akhirnya kakak terpilih nih masuk ke jajaran 10 besar? Ya, awalnya kayak mengalir aja ya Bang. Ini ada banyak kegiatan yang harus kita ikutin selama proses pemilihan. Ya udah mengalir. Tapi tetap targetin dalam diri sendiri. Kita mau ikut ini tujuannya apa? Mau pencapaiannya itu sampai mana kayak gitu. Karena gunanya kita targetin sesuatu itu apa? Gunanya adalah kalau misalkan kita tahu target apa yang ingin kita capai, ada dorongan dari dalam diri kita untuk bisa berusaha lebih. Kalau semisalkan kita ke Padang, pasti beda dong kita ngisi bensinnya dengan kita ke Bukit Tinggi. Beda ya kadarnya. Beda. Kayak gitu juga dalam hidup. Kalau kita punya target lebih, itu harus ada usaha-usaha yang lebih juga dalam diri kita. Nah waktu itu Husna mulai targetin, kalau aku ikut pemilihan duta genre, aku harus capai segini loh. Waktu itu targetnya nggak muluk-muluk, cuma juara 2. Tapi pada akhirnya juara 1. Kodratullah. Ya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu targetinnya juara 2 dan emang butuh usaha yang besar karena kita harus bahas isu remaja. Banyak materi-materi yang waktu itu harus kita dalemin lagi, kayak substansi genre waktu 2017 itu kalau nggak salah masih 8. Ada 8 substansi genre yang harus kita pelajari waktu itu. Husna itu waktu pulang sekolah langsung ke warnet. Dulu nggak punya laptop sih, tapi lebih enak di warnet, bisa ngeprint langsung kan. Iya. Jadi waktu itu pulang sekolah langsung ke warnet, itu cari materi substansi genre dari berbagai macam jurnal, blog, dan lain sebagainya macamnya. Pertama kali modal untuk ke pemilihan Padang Panjang itu ada kurang lebih 50.000.
50.000. Iya, ngeklip itu modulnya Bang. Belajar dari sana. Belajar. Oh, ternyata genre itu bahasannya ke sini, fokusnya ke sini. Akhirnya setelah belajar nih pas karantina itu enjoy aja. Karena kalau dari segi pengetahuan kita udah pupuk sebelumnya gitu kan. Jadi pas karantina Husna nggak bebanin diri lagi masalah pengetahuan, lebih ke menikmati prosesnya, melihat bagaimana teman-teman itu bersikap, bagaimana mereka itu dalam kondisi karantina, bagaimana penjuriannya, interview kan ada interview, presentasi gitu kan, lebih ke dalam menikmati proses seperti itu. Nah, ini kan setelah Kak Husna terpilih bergabung nih bersama teman-teman lainnya di tahun 2017 gitu. Kita pengen tahu dong Kak, Ganda Just the Rumah pengen tahu juga nih, apa sih tuh? Kak suka dukanya ketika menjalani karantina di Padang Panjang sendiri? Karantina di Padang Panjang ya. Sukanya waktu itu banyak banget, hampir di setiap momennya suka. Iya, karena ketemu orang baru, ketemu sama teman baru kayak gitu kan, banyak pengalaman baru juga. Apalagi waktu itu banyak dikasih materi-materi dari orang-orang ahli banget, jadi kayak oh my god, ini kok genre ini benar-benar nambah pengetahuan gitu. Senang-senang sama temennya juga dapat. Dukanya adalah simple banget sih dukanya. Apaan nih dukanya? Dukanya nggak bisa pakai heels. Jadi sampai pegel gitu Bang. Kan waktu itu emang dituntut untuk pakai heels ya. Dituntut pakai heels. Husna itu sering colong waktu buat lepas heels. Harus duduk apa ya? Duduk duta ya waktu selama materi. Itu duka banget waktu itu. Secara kita belum pernah loh sebelumnya yang kayak gitu. Belum pernah pakai heels, belum pernah duduk duta dan lain sebagainya macamnya, tapi di genre ini kita diajarkan seperti itu, dan itu kayak suatu pengalaman baru, pasti shock dong awalnya kayak gitu kan. Itu duka banget sampai waktu itu pas malam grand final kan harus sikap duta, berdiri lama banget tuh, apalagi kalau kita masuk ke jajaran top 5 itu nunggu Q&A-nya lama banget pakai heels ya. Itu duka banget sampai pegel gitu. Setelah pemilihan malah jadi masih sakit gitu kakinya. Masih kerasa ya kebawaan? Masih kerasa, itu dukanya. Terus apalagi ya dukanya? Mungkin dalam proses karantina itu kami juga ditantang gitu sama panitianya. Jadi kayak ada suatu drama sebuah gitu. challenge gitu kali ya. Drama Tapi apa nih Kak? Ini Drama duka sih, gitu. ini kayak suka campur duka gitu. Dukanya kayak kita ditekan banget sama panitia. Itu kayak nguji mental. Kayak mungkin ini suatu tekanan yang dikasih panitia untuk lebih tahu psikologis peserta itu lebih dalam lagi. Itu dukanya waktu itu adalah sempat Husna merasa down karena nggak biasa dengan suasana yang kayak gitu. Tapi ternyata Husna dapat sesuatu yang baru kayak gitu kan. Ternyata ada makna di balik tekanan-tekanan yang diberikan sama panitia itu. Salah satunya adalah banyak kita melihat siapa sih teman-teman yang punya kemampuan leadership yang lebih kayak gitu kan. Siapa sih teman-teman yang mentalnya kuat digituin kayak gitu. Dan kita juga bisa nilai diri sendiri. Oh ternyata aku orangnya nggak kuat ya kalau ditekan kayak gini. Itu sih nggak duka sebenarnya. Campur lah, combine antara suka sama duka ya. Tapi kan apa yang diberikan panitia itu adalah proses untuk pembelajaran bagi seluruh finalis, bagaimana mereka bisa menyikapi momen gitu. Dan saya juga kalau ikut ajang ini dulu, tapi dulu di tahun saya tidak seperti tahunnya Kak Husna, karena dulu nggak ada karantina, satu hari finish satu hari finish gitu. Karena intinya dari awal kita ikut pemilihan duta genre ini sejatinya semuanya adalah proses yang kita awali adalah pembelajaran terhadap diri kita, dan kita juga bisa bersikap tentang apa sih sesungguhnya yang diberikan panitia kepada kita, bagaimana kita menanggapi suatu kondisi pada hari itu gitu. Nah, ini juga ada sebuah masih kecanggungan nih Kak. Untuk teman-teman Girl Ranger semuanya, kali ini kita akan dengarkan tips dari Kak Husna bagaimana cara teman-teman untuk memberikan effort yang luar biasa agar teman-teman bisa selamat dari gangguan mental atau gugup nih Kak di interview. Pas interview. Iya benar banget, karena umumnya ya setiap orang yang baik itu lamar kerja atau ikut pemilihan itu paling gugup di bagian interview. Ya boleh. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu kita interview apa gitu. Tapi kalau misalkan dalam konteks pemilihan duta, ya kita harus tahu sebenarnya duta genre itu fokusnya kemana sih, bahasanya itu kemana sih, gali
pertama sekali yang harus kita siapin itu adalah bekal pengetahuan kita tentang genre itu sendiri. itu sendiri. Bekali pengetahuan. Terus yang kedua, pas di interview banget nih untuk teman-teman yang suka gugup, itu coba cari copingnya. Maksudnya biasanya teman-teman itu kalau misalkan gugup biasanya ngapain? Kalau Husna sendiri kalau gugup itu suka lihat alam dulu, Bang. Jadi sebelum masuk ruang penjurian coba mandengin alam, Cari inspirasi ya. cari inspirasi, cari ketenangan. Karena itu penting, teman-teman. Syarat dari interview itu, Bang Buyung, kalau dari Husna pribadi adalah tenang. Iya. Kalau misalkan kita tenang, itu pikiran kita juga tenang, kita juga mudah menganalisa setiap pertanyaan yang diberikan dewan juri, nanti akan mengalir sendiri jawabannya. Jawabannya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pas sudah duduk, terus ada guncangan dalam diri, deg-degan lah ya, deg-degan, akhirnya kita nggak bisa konsentrasi. Malahan pas diberikan pertanyaan pun kita akan nerawang karena ketakutan gitu, akhirnya nggak bisa memberikan jawaban yang maksimal seperti itu. Jadi kunci kedua setelah membekali diri dengan pengetahuan adalah memberi ketenangan Pada bagi diri sendiri. Terus yang ketiga adalah coba tangkap pertanyaan dewan juri itu, cari kata kunci dari pertanyaannya. Biasanya pertanyaan itu bukan pertanyaan objektif, misalkan Padang Panjang termasuk provinsi apa gitu kan, nggak kayak gitu. Karena biasanya interview itu teman-teman kita dikasih suatu case, kasus, nanti kita disuruh analisis, atau kadang-kala kita diminta pandangan terhadap kasus yang diberikan. Makanya penting kita untuk membekali diri dengan pengetahuan. Terus kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, cari kata kuncinya. Sebenarnya apa sih yang benar-benar diinginkan dewan juri ini apa? Makanya butuh ketenangan tadi ya, agar kita bisa fokus dalam nangkep pertanyaannya itu. Habis tahu kata kuncinya, coba kita berikan pendapat kita. Kita uraikan yang sepengetahuan kita kayak gitu. Dan juga attitude selama interview itu harus dijaga teman-teman, karena yang dilihat itu nggak cuman kepikiran kita doang, tapi kita juga dilihat bagaimana sih attitude kita ketika bertemu dengan orang lain, berbicara dengan orang lain seperti itu. Nah, kalau dari Husna pribadi pernah baca-baca kemarin diskusi juga dari beberapa dewan juri adalah yang paling penting itu dalam interview itu bagaimana si narasumber ini atau si orang yang diinterview ini bisa fokus matanya, penglihatannya kepada si interviewernya. Karena itu salah satu kunci atau hal yang menandakan kalau teman-teman itu percaya diri. Jadi kalau misalkan teman-teman interview, jangan linglung gitu, pandangannya jangan kemana-mana gitu. Coba fokus, kayak kita itu cuman bicara dua arah seperti itu. Itu akan melihat seberapa yakin sih kamu dengan jawaban yang kamu berikan, dan seberapa percaya diri sih kamu berhadapan dengan saya, karena nanti dewan jurinya akan mikir ke arah sana. Itu sih tips-tips selama interview yang dari pengalaman Husna pribadi. Jangan lupa senyum itu pasti ya. Senyum. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Karena kalau kita senyum itu kayak kita tuh ramah gitu loh sama semua orang, kita tuh terbuka dengan semua orang. Jadi kalau misalkan kita senyum, orang juga bakalan seneng nyambut kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari awal itu cemberut, terus diem kayak gitu kan, otomatis jurinya juga ngantuk. Gak ada semangat gitu, gak ada apa sih nih anak mau interview tapi kok gak ada semangatnya kayak gitu. Bisa jadi dewan jurinya mikir kayak gitu. Itu sih tips dari Husna pribadi ke teman-teman yang nanti mau gabung ke dalam duta genre atau mau ikut pemilihan hal-hal lainnya. Nah, Genrangers yang ada di rumah itu beberapa tips yang diberikan oleh Kak Husna, sehingga Kak Husna sukses menyabet gelar Duta Remaja Genre Kota Padang Panjang tahun 2017 pada saat itu. Ini nih pertanyaan untuk session pertama yang terakhir kali. Bagaimana perasaan Kak Husna pada hari pengumuman itu? Karena Kak Husna tadi bilang targetnya juara 2 dan ternyata meraih juara 1. Aduh, itu syukur banget loh Bang, kayak kita tuh, aku Husna sendiri bisa capai sesuatu lebih dari yang ditargetin. Itu kayak wah, ternyata aku bisa lebih ya dari yang aku bayangkan kayak gitu. Nah, jadi dari sana Husna belajar sebenarnya kita itu punya kemampuan yang gak terbatas. Kita bisa mencapai apapun, tapi yang membatasi kita itu adalah pikiran kita sendiri. Makanya teman-teman kalau mau targetin sesuatu, dorong dengan pikiran-pikiran positif kalau teman-teman bisa capai itu.
kalau teman-teman berpikiran negatif, itu hanya akan membatasi diri teman-teman. Salah satunya membuat teman-teman nggak percaya diri. Itu pelajaran hari itu. Kalau perasaannya bangga banget pasti ya Bang, akhirnya bisa mewakili juga Padang Panjang ke tingkat Sumatera provinsi. Barat kayak gitu. Itu impian dari ibu sendiri, dari orang tua sendiri, bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Karena kalau ikut pemilihan jangan nanggung-nanggung, jangan batasnya sampai kota doang, kalau bisa sampai nasional malah. Sampai nasional. Jadi waktu itu perasaannya tuh luar biasa banget, bahagianya banget. Bangga kali ya? Walaupun waktu itu supporter dari Husna pribadi sedikit banget. Oh Waktu iya. itu acaranya siang kan? Siang hari. Siang, dan Husna dari jalur kelurahan, jalur masyarakat waktu itu. Nggak terlalu banyak supporter, mungkin hanya sekitar 10 orangan kali ya waktu itu. Keluarga doang kali. Tapi kalau teman-teman yang lain, karena mereka itu perwakilan dari sekolah mereka, itu emang disupport sama sekolahnya. Emang rame-rame datang Rame-rame dari banget. sekolah gitu kan. Ya sempat kuncup, tapi nggak boleh patah semangat. nggak boleh patah semangat gitu. Alhamdulillah tercapai lebih dari apa yang ditargetin. Syukur banget. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas tentang pengalaman Kak Husna di level yang lebih tinggi, persiapan menuju genre Sumatera Barat.